Shalom, hari ini harinya Tuhan. Bersama saya Pendeta Nelson Sembiring dari GKRI Injili Misi Agape Padang Bulan Medan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, pada hari ini kita akan membahas satu bagian dari kebenaran firman Tuhan dengan tema makna di balik sebuah silsilah yang tertulis dari Matius pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Bapak Ibu Saudara, hampir semua tokoh di dalam Alkitab memiliki latar belakang keluarga, baik diceritakan secara singkat maupun secara mendetail atau panjang lebar. Dari sekian banyak silsilah yang diceritakan di dalam Alkitab, silsilah Yesus Kristus merupakan silsilah terpanjang dan memuat daftar generasi terbanyak, yaitu 42 keturunan mulai dari Abraham sampai Yesus Kristus. Selama ini mungkin orang Kristen membaca perikop ini hanya sekedarnya saja. Bisa jadi akan serius membacanya saat menantikan kelahiran seorang putra atau putri dan mempersiapkan sebuah nama baginya. Mengapa demikian? Karena dari ayat 1 sampai ayat yang ke-17 semua hanyalah untaian nama tanpa suatu penjelasan. Sementara pepatah dunia sering berkata, apalah arti sebuah nama? Hari ini kita akan menggali makna di balik silsilah yang ditulis oleh Matius, sehingga akhirnya kita akan berkata, oh, ternyata selama ini saya kehilangan sebuah makna dari untaian nama. Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat bagian yang pertama. Alasan Matius menulis silsilah Yesus Kristus. Dari keempat Injil, baik Matius, Markus, Lukas ataupun Yohanes, hanya Matiuslah yang menulis tentang silsilah Yesus Kristus dengan lengkap. Dan apa yang ditulis Matius tidak perlu diragukan keabsahannya, sebab ia seorang yang berprofesi sebagai pemungut cukai atau kepala bea cukai, yang tentunya seorang yang berpengetahuan dan berpendidikan. Oleh karena itu juga ia memulai tulisannya dengan mencatatkan silsilah ini, bahwa bagi orang Yahudi sebagai sasaran utama penulisan Injil Matius, silsilah merupakan hal yang sangat penting untuk mengetahui garis keturunan seseorang. Dan sampai hari ini pun orang Yahudi yang beragama Yudaisme merasa bahwa merekalah keturunan Abraham yang paling sah. Sehingga setiap mereka berdoa di tembok ratapan selalu berseru, Elohe Abraham, Elohe Ishak, Elohe Yakub. Secara fisik harus kita akui bahwa memang merekalah lebih dekat dengan Abraham. Tetapi mewarisi iman Abraham jauhlah lebih penting daripada hanya sekedar mewarisi secara fisik. Bahwa orang Yahudi Yudaisme memanggil Abraham di dalam setiap doa-doanya. Demikian juga orang Kristen menganggap bahwa Abraham adalah tokoh yang sangat sentral. Dan teman-teman kita, saudara kita dari kaum muslim juga memanggil nama Abraham yang mereka sebut Ibrahim, dan mereka mengakui bahwa merekalah keturunan Ibrahim melalui jalur Ismail. Pertanyaannya, Abraham sendiri beragama apa ya? Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, yang terpenting bukanlah agama, tetapi mewarisi iman Abraham adalah hal yang paling utama di dalam kehidupan kita. Kita melihat bagian yang kedua, makna di balik silsilah Yesus Kristus.
Yang pertama, sebagai pembuktian bahwa kelahiran Yesus Kristus adalah fakta sejarah. Sebagai pembuktian bahwa kelahiran Yesus Kristus adalah fakta sejarah. Banyak cerita yang memiliki sensasi tentang kelahirannya. Katakanlah misalnya dewa Zeus mengawini seorang wanita sehingga lahirlah putranya bernama Hercules. Ini adalah sebuah cerita dari Yunani. Demikian juga kalau misalnya kita mendengar sebuah cerita dari Samosir, cerita Batak Toba, bahwa ada seorang laki-laki bernama Pak Toba menikahi seorang wanita yang merupakan penjelmaan seekor ikan, sehingga lahirlah seorang putra bernama Samosir. Demikian juga sebuah cerita dari rakyat Pasundan, seorang wanita cantik bernama Dayang Sumbi memiliki seorang putra bernama Sangkuriang, dan ayahnya adalah seekor anjing dan merupakan penjelmaan dewa. Dan masih banyak Bapak Ibu Saudara cerita-cerita seputar tentang kelahiran seorang tokoh. Pertanyaannya, ini fakta atau fiktif? Jelas ini fiktif semata. Sebab jika ditelusuri lebih jauh, maka tidak ditemukan data yang mendukung cerita tersebut, dan hanya dipercaya oleh segelintir orang, bahkan semakin hari semakin diragukan kebenarannya. Tidak demikian dengan Yesus Kristus yang dicatat tentang kelahirannya yang begitu lengkap datanya dan begitu luar biasa penjelasannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, memang tanggal kelahirannya sulit dipastikan, tetapi kelahirannya di Bethlehem, Matius 2 ayat yang pertama, itu adalah suatu kepastian. Dan hari ini kita memakai tahun Masehi yang dimulai sejak kelahiran Kristus yang adalah Mesias. Ada istilah penanggalan sebelum Yesus lahir, BC, before Christ, dan setelah kelahirannya Ade, Anno Domini, yang artinya tahunnya Tuhan. Jadi kelahiran Kristus adalah fakta yang tidak terbantahkan. Itulah bagian yang pertama makna dari sebuah silsilah. Itulah silsilah Yesus Kristus. Makna yang kedua, sebagai pembuktian bahwa Yesus adalah Mesias. Sebagai pembuktian bahwa Yesus adalah Mesias. Orang Yahudi adalah umat yang menanti-nantikan Mesias, bahkan sampai hari ini. Dan yang mereka yakini bahwa Mesias itu adalah keturunan Abraham. Janji Tuhan kepada Abraham di dalam Kejadian 12:3, dan olehmu, oleh keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Matius mempertegas berkat itu dengan berkata, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Matius 1 ayat yang pertama. Dengan kata lain, Matius sedang berseru, hai orang Yahudi, ini dia Mesias yang engkau nanti-nantikan, anak Abraham telah datang. Sebagaimana bahwa yang menjabat imam adalah keturunan Harun, maka nama Daud yang adalah raja disertakan Matius sebagai penguat bahwa Mesias yang lahir adalah seorang raja keturunan Daud. Makna ketiga dari silsilah Yesus Kristus sebagai pembuktian untuk meluruskan paradigma yang salah. Sebagai pembuktian untuk meluruskan paradigma yang salah. Ada pemahaman yang sering berkembang di dalam suatu masyarakat bahwa orang jahat, orang berdosa, orang kafir tidak akan mendapat kebaikan dari Allah, dibenci oleh Allah, takkan menjadi umat Allah, apalagi dipakai untuk kemuliaan Allah. Maka dengan melihat silsilah Yesus Kristus, pemahaman ini akan bergeser. Mengapa?
karena Allah memakai orang-orang yang masuk kategori tersebut sebagai bagian dari kelahirannya ke tengah-tengah dunia. Ada 4 wanita berdosa yang hadir di dalamnya, di dalam silsilah Yesus Kristus tersebut. Yang pertama yaitu Tamar, ayatnya yang ketiga. Dia adalah seorang wanita pemikat atau pelacur. Ia pernah berzinah dengan mertuanya sendiri, itulah Yehuda. Kejadian pasal 28 ayat 24 sampai 26. Wanita kedua adalah Rahab, ayat 5a. Dia adalah seorang pelacur yang berasal dari Jericho. Yosua pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Wanita ketiga adalah Rut, ayat 5b. Bukan wanita Yahudi, tetapi keturunan Moab penyembah berhala. Selanjutnya adalah Batsheba atau istri Uria, dikatakan di ayat yang ke-6, adalah wanita yang pernah berzinah dengan Daud. 2 Samuel 11. Dengan melihat keempat wanita ini, maka kita akan sadar bahwa Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menyatakan kehendaknya, dan bahwa Ia datang untuk memanggil orang yang berdosa. Matius 9 ayat yang ke-13. Selanjutnya, bahwa wanita khususnya dalam budaya Yahudi tidak mendapat tempat yang diperhitungkan. Bahkan dalam doa orang Yahudi, mereka selalu bersyukur diciptakan sebagai lelaki, bukan wanita. Tetapi melalui kelahiran Kristus yang melibatkan para wanita, maka sadarlah kita bahwa wanita itu penting dan berharga bagi Allah, sehingga berkata bahwa laki-laki dan perempuan sama di hadapan Tuhan di dalam Galatia 3 ayat yang ke-28. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, demikianlah makna dari sebuah silsilah, bahwa sebagai orang percaya jangan lagi berkata, apalah arti sebuah nama. Nama itu berarti dan bermakna bahwa tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang dapat menyelamatkan manusia selain nama Yesus Kristus. Dan untuk mengantarkan nama itu ke tengah-tengah dunia ini, Allah melibatkan nama-nama lain. Penting direnungkan, sudahkah nama kita menjadi bagian di dalam kekekalan yang akan datang? Sudahkah nama kita dipakai sebagai pekerja dalam proyek besar Allah di tengah-tengah dunia ini? Selidiki hati kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom.